Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Nah, di sini kita bakal ngobrolin tentang zaman di masa praaksara yang terdapat 4 periode. Nah, yang akan kita bahas ini adalah di zaman Mesolitikum. Tapi sebelum masuk ke materinya, kita mau perkenalan dulu. Aku Aziz, absen 26 dari fase E3. Aku Carla, absen 14 dari fase E3. Nah, ngomong-ngomong tentang sejarah nih Kak, kamu tahu nggak sih zaman awal banget manusia atau zaman manusia sebelum mengenal tulisan? Tahu dong, zaman manusia belum mengenal tulisan itu disebut zaman prasejarah. Di sini manusia belum mengetahui dan belum menggunakan tulisan. Wah, benar banget ya, pada masa itu manusia disebut juga zaman batu atau zaman logam ya. Iya bener banget. Nah, terus kamu tahu nggak periode di zaman batu ini apa aja? Setahuku ada zaman batu tua atau paleolitikum, terus zaman batu tinggal mesolitikum, zaman batu muda, nah neolitikum, dan zaman batu besar megalitikum. Aku jadi penasaran banget nih di zaman batu tengah atau mesolitikum. Nah, di zaman Mesolitikum itu merupakan zaman batu madya. Nah, batu madya ini diperkirakan terjadi pada masa Holocene yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Juga di zaman ini dipercaya manusia prasejarah itu masih menggunakan batu untuk alat sehari-hari dan teknologi batu yang dikembangkan lebih maju daripada zaman Paleolitikum. Nah, aku masih penasaran kenapa zaman Mesolitikum itu lebih maju dari zaman Paleolitikum. Emang ada faktor yang mempengaruhi ya kan? Pasti ada salah satu faktor yang mempengaruhi, yaitu keadaan alam pada masa itu relatif lebih stabil. Jadi manusia bisa hidup lebih, suasananya itu lebih tenang gitu loh. Terus mereka hidup lebih, karena hidup mereka lebih tenang, mereka dalam mengembangkan kebudayaan manusia pada zaman itu. Buku kebudayaan Mesolitikum yaitu Homo sapiens lebih cerdas dari pendahulunya. Di zaman ini juga udah nggak ada lagi tuh yang namanya nomaden, karena manusia udah punya tempat tinggal semi permanen, dan salah satunya itu disebut Agrosaurus Roach yang ditemukan oleh Dr. Feinstein Kallenbach di daerah Bulawak, Jawa Timur. Di zaman itu dia udah punya tempat tinggal. Gila sih. Karena aku juga pernah dengar kalau di selain tempat tinggal, mereka itu juga punya senjata yang batu-batu itu yang kecil-kecil efisien buat berburu. Nama senjatanya itu kalau nggak salah kapak tunggal Sumatera, dan kapak pendek. Juga ada pipisan penggilingan batu buat menghaluskan makanan yang hasil buruannya itu. Bener nggak Kak? Nah iya benar banget. Terus ada lagi, karena kecerdasan mereka juga meningkat, mereka juga jadi punya tradisi tertentu yang salah satunya yaitu kebudayaan Baskan Boden, di mana mereka meletakkan mayat sesamanya dengan posisi jongkok dan dilindungi di samping. Wah, serem banget sih. Tapi unik sih walaupun itu. Mereka udah punya tradisi sendiri pada di zaman itu. Oh iya Kak. Ngomong-ngomong tentang cat, aku pernah dengar tentang budaya toala atau prosesi penguburan mayat di dalam gua. Itu benar nggak sih? Benar, jadi kebudayaan itu setelah tulang lamanya dan kubur mengering, tulang-tulang tersebut akan diserahkan ke pihak keluarga dan dijadikan sebagai aksesoris itu. Aksesoris? Iya. Gila sih. Berarti selain mereka yang udah nggak lagi memadan atau punya tempat tinggal permanen, itu mereka juga masih punya ciri lain. Itu dong ciri lainnya. Coba seperti yang lainnya tahu. Selain nomaden sih setahuku, dia udah punya tempat tinggal yang semi permanen. Habis itu contohnya ya kayak di pantai dan di gua. Terus mereka juga udah punya kemampuan untuk bercocok tanam, walaupun mereka masih menggunakan cara yang sederhana. Dan juga mereka masih melakukan food gathering atau mengumpulkan makanan. Alat yang dihasilkan dari zaman itu ditemukannya sampah dapur yang disebut Joken Mondinya. Ya bener banget itu loh.
Oke. Banyak juga ciri-ciri zaman Mesolitikum dan semuanya kelihatan menarik, apalagi peninggalan-peninggalan pada zaman. Iya dong, pastinya. Jadi di tahun 1925, Dr. P.V. van Steenkalenfels melakukan penelitian di Bukit Karang dan hasilnya menemukan kapak genggam. Kapak genggam yang ditemukan di dalam Bukit Karang tersebut dinamakan dengan pebble atau kapak genggam Sumatera sesuai dengan lokasi penemuannya itu di lokasi Pulau Sumatera. Terus bahan-bahan untuk membuat kapak ini itu dari batu yang dipecah-pecah. Juga ditemukan sejenis kapak tapi bentuknya lebih pendek, setengah lingkaran gitu bentuknya, yang disebut dengan kapak pendek atau Hazelhorn. Terus selain kapak-kapak yang ditemukan di Bukit Karang, ditemukan juga bebisan atau batu-batu penggiling serta landasannya ini contohnya. Terus yang digunakan untuk menggiling makanan juga dipergunakan untuk menghaluskan cat merah yang buat tradisi yang Maya tadi itu. Terus bahan cat merah sendiri itu berasal dari tanah merah. Nah, terus aku masih penasaran, tumpukan sampah dapur yang namanya Jokenmondinger tadi gimana? Nah, Jokenmondinger tadi berasal dari bahasa Denmark, yaitu Joken yang artinya dapur dan Monding artinya sampah. Jadi Jokenmondinger adalah fosil yang berupa timbunan atau tumpukan kulit kerang dan itu sudah mencapai ketinggian kurang lebih 7 meter. Nah, itu dia sih, sudah tahu kan sekarang? Oke. Sekarang kebudayaannya ada sejarah atau pengertiannya juga kan? Nah, selain dari kebudayaan yang udah kita sebut tadi, Nah, pasti ada dong cerita atau pengertian dari kebudayaan pada zaman itu kayak yang udah aku sebutin tadi sebelumnya. oke, berarti kayak sambung body culture dan flex culture itu ada dong ceritanya. Nah, jelas ada. Jadi berdasarkan alat-alat kehidupan yang ditemukan di Goa Lawan di Sampung yang di daerah Ponorogo, Madiun, Jawa Timur, tahun 1928 sampai 1931 ditemukan alat-alat dari batu seperti ujung panah dan flakes, kapak yang sudah diasah, alat dari tulang, tanduk rusa, dan juga alat-alat dari perunggu dan besi. Oleh para arkeolog, bagian terbesar dari alat-alat yang ditemukan adalah tulang sehingga disebut Sampung Bone Culture. Keren sih penemuan yang bisa ditemuin pada zaman-zaman peninggalan. Bikin kita jadi punya tambahan ilmu pengetahuan tentang sejarah dan peninggalan masa lalu khususnya di zaman Mesolitikum. Ya benar banget, salah satunya Dr. P.V. van Steenkalenfels yang sering kita sebutin tadi. Aku mau tahu itu siapa sih? Jadi dia itu ada seorang arkeolog yang dikenal sebagai peneliti Jokenmondinger yang tadi udah kita sebutin dari Aberystwyth Roads di Indonesia. Atas sumbangannya itu, dia bahkan disebut sebagai bapak prasejarah Indonesia yang mempelopori kajian ilmu prasejarah di Indonesia. Wah, berarti Dr. Van Steenkalenfels ini benar-benar berjasa buat penemuan-penemuan di Indonesia khususnya pada zaman prasejarah. Iya dong pastinya. Jadi ini sih kesimpulan dari zaman Mesolitikum dari semua yang udah kita obrolin apa aja nih? Jadi kesimpulannya adalah zaman Mesolitikum ini banyak banget kemajuan dalam kebudayaannya. Selain itu pada zaman Mesolitikum mereka sudah memiliki tempat tinggal yang sangat permanen. Itu membuat aku di luar nalar ya. Terus juga dia juga udah bisa bercocok tanam. Terus hingga memiliki kemampuan untuk membuat gerabah. Nah, hal ini membuat masyarakat zaman prasejarah berkembang dan mulai berinovasi. Wah keren, 100 buat kamu sih. Pasti dong. Nah, aku juga mau makasih banget sama kamu karena aku tahu banyak tentang pengetahuan khususnya pada zaman Mesolitikum. Oh iya, makasih kembali ya sis. Senang bisa sharing pengetahuan ini sama kamu dan pastinya sharing ke penonton ya, penonton podcast kita pada hari ini. Nah, saking serunya kita ya, kita lupa kalau podcast ini ada waktunya yang terbatas. Loh, gimana ya, kok lupa ya. Oke, sorry banget. Tapi sayang banget di podcast kita harus berujung sampai sini.
Makasih juga yang udah nonton podcast kita yang membahas tentang zaman Mesolitikum. Dan maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Juga semoga hal-hal dan pengetahuan yang sudah kita sampaikan pada hari ini dapat berguna bagi kalian semua. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.